Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dayu Vita Octavia dengan NIM 230501110190. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Pertanyaan yang pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan dikarenakan lembaga keuangan sendiri memiliki peranan penting dalam perekonomian modern. Lembaga keuangan dapat membantu banyak orang atau banyak masyarakat untuk melakukan berbagai hal. Lebih tinggi pendapatan seseorang atau individu, lebih tinggi pula pengeluaran industri dan teknologinya. Maka, lebih tinggi kebutuhan transaksi dalam perekonomian. Lembaga keuangan dapat menjadi perantara masyarakat untuk kegiatan transaksi barang dan jasa, memudahkan pendistribusian keadilan kepada masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah bank sentral harus berdiri sendiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Bank sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen karena ia memiliki peranan penting dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank sentral memiliki tujuan dan fungsi tersendiri, yakni menjaga stabilitas nilai mata uang dan mencapai kestabilan ekonomi. Bank sentral di Indonesia yang disebut Bank Indonesia memiliki tugas yang utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebagai lembaga yang independen, bank sentral tidak akan terdampak oleh kebijakan politik atau kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Hal ini memastikan lembaga ini tidak akan terpengaruh oleh nilai politik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Dan siapakah yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Lembaga keuangan di Indonesia perlu diatur dan diawasi untuk mencapai tujuan tertentu, memelihara kestabilan nilai mata uang, serta mengawasi sistem kerja atau sistem moneter suatu negara. Bank Indonesia memiliki tujuan tersendiri untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lembaga keuangan di Indonesia dikawal oleh berbagai lembaga termasuk Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem jasa keuangan di Indonesia. Pemerintah nasional juga memiliki peranan dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan dan jelaskan masing-masing dari kelebihan bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Dan sebutkan apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang. Pertama adalah kelebihan dari bank konvensional. Yang pertama, beroperasi dalam sistem keuangan yang terbuka dan terintegritas. Yang kedua, menyediakan jasa perbankan yang meliputi berbagai macam kegiatan seperti pembiayaan, pengelolaan modal, pengiriman uang, dan investasi. Yang ketiga, memiliki sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan dari bank konvensional. Yang pertama, tidak memiliki tujuan tersendiri yang berhubungan dengan nilai-nilai moral atau religi. Yang kedua, memiliki resiko yang tinggi karena tidak memiliki syarat-syarat yang khusus. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari bank syariah, yaitu yang pertama, beroperasi dalam sistem keuangan yang terhubung dalam nilai-nilai moral dan religi. Yang kedua, memiliki syarat-syarat yang khusus yang membantu mengurangi resiko. Kekurangan dari bank syariah adalah operasi yang lebih rumit karena harus mematuhi syarat-syarat yang khusus. Yang kedua, tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi seperti bank konvensional. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari BPR konvensional. Yang pertama, memiliki tujuan tersendiri yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah. Yang kedua, memiliki sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi. Yang ketiga, beroperasi dalam sistem keuangan yang terbuka dan terintegrasi. Sedangkan kekurangan dari BPR konvensional adalah tidak memiliki tujuan tersendiri yang berhubungan dengan nilai-nilai moral atau religi. Yang kedua, memiliki risiko yang tinggi karena tidak memiliki syarat-syarat yang khusus. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari BPR syariah. Tidak berbeda dari yang sebelumnya, BPR syariah memiliki tujuan tersendiri yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi suatu daerah.
dan beroperasi dalam sistem keuangan yang terhubung dengan nilai-nilai moral atau religi. Memiliki syarat-syarat yang khusus yang membantu mengurangi risiko. Sedangkan kekurangan dari BPR Syariah adalah operasi yang lebih rumit karena harus mematuhi syarat-syarat yang khusus. Tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi seperti bank konvensional. Dan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk membuat lembaga keuangan lebih maju dan berkembang, yaitu yang pertama, bank konvensional. Memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi, memperkenalkan produk-produk yang baru memiliki nilai-nilai moral atau religi, dan memperkuat sinergi dengan bank syariah dan BPR syariah. Yang kedua, bank syariah. Memperbaiki operasi yang lebih rumit, memperkenalkan sistem pengawasan yang kuat dan transparansi, dan memperkuat sinergi dengan bank konvensional dan BPR konvensional. Yang ketiga adalah BPR konvensional, memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi. Yang kedua, memperkenalkan produk-produk baru yang memiliki nilai-nilai moral atau religi dan memperkuat sinergi dengan bank syariah dan BPR syariah. Yang selanjutnya adalah BPR syariah, memperbaiki operasi yang lebih rumit dan memperkenalkan sistem pengawasan yang kuat dan transparansi, memperkuat sinergi dengan bank konvensional dan bank BPR atau BPR konvensional. Jadi dapat disimpulkan, strategi yang dapat dilakukan agar lembaga keuangan lebih maju dan berkembang adalah memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi, serta memperkuat sinergi dari lembaga keuangan yang lain dan memperkenalkan produk-produk yang baru dengan nilai-nilai moral dan religi. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Sebelum video ini berakhir, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.